Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Perkenalkan, saya dengan Dr. Hikmah Kurniasari MKM. Saat ini bekerja di Rumah Sakit Sari Asih Ciputat dan sedang menempuh program Pasca Sarjana Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Respati Indonesia Urindo, Jakarta. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahdun Trigono, SKM MKes PhD, yang merupakan dosen pembimbing dalam mata kuliah Hospital Entrepreneur, dan tentunya rekan-rekan satu angkatan 39A. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengajak semuanya untuk membahas mengenai Baby Friendly Hospital Initiative, upaya dalam mendukung program nasional untuk pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Senang sekali bisa membersamai rekan-rekan semua dalam beberapa menit ke depan. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat dan bahagia selalu. Kesehatan yang baik bukanlah sesuatu yang dapat dibeli, namun sesuatu yang dapat menjadi tabungan yang sangat berharga. Anne Wilson Schiff. Demikian juga kesehatan untuk ibu dan bayi. Ketika ibu hamil, kemudian melahirkan bayi yang sehat, ini menjadi sebuah tabungan yang sangat berharga, tidak hanya bagi keluarga, juga untuk masyarakat dan untuk negara. Karena ternyata derajat kesehatan sebuah negara dapat dilihat dari dua indikator, yaitu angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Faktanya menunjukkan bahwa angka kematian ibu dan angka kematian bayi di negara kita ini masih cukup tinggi. Indonesia menempati peringkat kedua untuk angka kematian ibu di negara-negara ASEAN dan angka kematian bayi di peringkat ketiga. Banyak faktor yang menyebabkan masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi di negara kita ini. Di antaranya adalah masih kurangnya pengetahuan ibu ketika masa hamil untuk pentingnya menjaga kesehatan dan gizi, serta bagaimana pemberian makan bayi dan anak setelah bayinya lahir. Selain itu juga masih kurangnya dukungan di sekitar ibu, termasuk dukungan keluarga, kemudian dukungan lingkungan, serta dukungan dari fasilitas kesehatan. Salah satunya adalah dari rumah sakit. Lalu bagaimana rumah sakit berperan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak? Mari kita bahas bersama. WHO UNICEF merekomendasikan standar emas pemberian makan bayi dan anak dengan melakukan inisiasi menyusui dini, kemudian menyusui eksklusif sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan, dan ketika memasuki 6 bulan memberikan makanan pendamping ASI, serta melanjutkan menyusui hingga usia 2 tahun atau lebih. Dalam akreditasi rumah sakit, standar program nasional pertama yaitu pelayanan kesehatan ibu dan bayi, rumah sakit perlu menyelenggarakan program PONEK yang terdiri dari beberapa langkah. Di antaranya adalah mengembangkan kebijakan dan standar pelayanan kesehatan ibu dan bayi, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi, serta meningkatkan fungsi rumah sakit untuk pelaksanaan inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif, dan juga melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap rumah sakit sayang ibu bayi. Namun sayangnya sampai saat ini kita belum bisa mengetahui berapa persen rumah sakit sayang ibu dan bayi yang ada di negara Indonesia. Namun kita bisa mendapatkan angka untuk inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif. Dari Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan bahwa 94,1% bayi diletakkan di dada ibu kurang dari 60 menit. Namun hanya 14,2% yang ada di dada ibu selama 60 menit atau lebih. Untuk proporsi pemberian ASI eksklusif di Indonesia telah mencapai 68,2%. Tentunya ini masih menjadi tantangan bagi kita dan rumah sakit untuk bisa meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Beberapa penelitian seperti The Lancet Breastfeeding telah menunjukkan menyusui dapat membantu untuk menurunkan angka kematian bayi. WHO dan UNICEF telah meluncurkan Baby Friendly Hospital Initiative sebagai upaya untuk melindungi, mempromosikan, dan mendukung menyusui di dalam Deklarasi Innocenti pada tahun 1991. Beberapa pedoman dan panduan telah dikeluarkan hingga direvisi tahun 2020.
Pedoman tersebut telah tersedia untuk staf manajerial maupun staf maternitas yang ada di dalam rumah sakit. Di dalam Baby Friendly Hospital Initiative terdapat 10 langkah menuju keberhasilan menyusui atau yang dikenal dengan 10 LMKM. Apa saja? Mari kita bahas satu persatu. Langkah pertama adalah kebijakan rumah sakit. Rumah sakit mendukung menyusui dengan tidak mempromosikan susu formula, botol, dot, ataupun empeng, dan menyediakan panduan untuk mendukung menyusui. Langkah kedua adalah kompetensi staf. Rumah sakit mendukung menyusui dengan melatih ataupun memberikan peningkatan kompetensi bagi staf, terutama staf di maternitas. Beberapa pelatihan ataupun orientasi bisa dilakukan, seperti pelatihan untuk manajemen laktasi atau pelatihan konseling menyusui. Langkah ketiga adalah pemeriksaan kehamilan. Rumah sakit mendukung menyusui dengan memberikan informasi kepada semua ibu hamil. Informasi tersebut berkaitan dengan persiapan menyusui. Kegiatan yang bisa dilakukan seperti kelas ibu hamil ataupun konseling perorangan dengan ibu hamil dan keluarganya. Langkah keempat adalah perawatan ketika melahirkan. Ketika bayi lahir, dalam 1 jam pertama, bayi diletakkan di dada ibu sehingga mendapatkan kontak kulit ke kulit antara bayi dan ibu. Ini memberikan banyak manfaat bagi bayi, seperti menjaga suhu badan bayi tetap hangat dan menjaga kestabilan denyut jantung dan pernapasannya. Dan ini juga memberikan ikatan batin antara ibu dan bayi. Langkah kelima adalah mendukung ibu untuk menyusui. Ketika ibu dan bayi berada di dalam ruangan, rumah sakit mendukung menyusui dengan memberikan informasi dan bantuan praktis mengenai cara-cara menyusui yang tepat, seperti bagaimana memposisikan dan melekatkan bayi. Langkah keenam adalah pemberian suplemen. Rumah sakit mendukung menyusui dengan memberikan informasi kepada ibu bahwa dalam 6 bulan pertama sejak bayi lahir, bayi hanya mendapatkan ASI saja tanpa tambahan yang lainnya kecuali atas indikasi medis. Ketika ada indikasi medis, ibu perlu mendapatkan informasi yang tepat dari tenaga kesehatan. Langkah ketujuh, rawat gabung. Rumah sakit mendukung menyusui dengan memfasilitasi ibu dan bayi untuk terus bersama dalam satu ruangan selama 24 jam. Langkah ke-8, pemberian makan responsif. Rumah sakit mendukung menyusui dengan membantu ibu mengenali tanda-tanda lapar bayi, mengenali isyarat kapan bayi hendak menyusu, serta membiarkan bayi untuk menyusu kapan saja atau on demand. Langkah ke-9, botol, dot, dan empeng. Rumah sakit mendukung menyusui dengan memberikan informasi kepada ibu mengenai resiko untuk pemberian botol, dot, dan empeng. Langkah ke-10, kepulangan dari rumah sakit. Rumah sakit mendukung menyusui dengan memberikan informasi kepada ibu dan keluarga kemana ibu perlu mendapatkan informasi ketika kembali ke keluarganya. Ibu dapat bertemu dengan komunitas pendukung menyusui ataupun bisa datang ke posyandu untuk mendapatkan informasi dari kader. Demikianlah 10 langkah menuju keberhasilan menyusui di dalam Baby Friendly Hospital Initiative. Ibu mendapatkan informasi yang lengkap sejak persiapan menyusui ketika ibu hamil, kemudian layanan inisiasi menyusui dini ketika bayi lahir, dan dukungan menyusui setelah bayi lahir hingga kepulangan dari rumah sakit. Dengan Baby Friendly Hospital Initiative, diharapkan rumah sakit dapat meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang merupakan bagian dari program nasional pertama, dan dapat membantu untuk meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif serta menurunkan angka kematian bayi. Ayo, mari kita dukung ibu dan bayi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik dengan 10 langkah keberhasilan menyusui di dalam Baby Friendly Hospital Initiative. Jalan-jalan dengan famili dan sahabat, terasa menyenangkan di serambi teras. Dengan ibu dan bayi yang sehat, mari bersama kita wujudkan generasi emas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.